Mahfud MD versus Yusril, ditulis oleh Adin. Pandemi belum juga selesai, penyebaran virus corona masih terus terjadi. Tapi kita patut bersyukur karena kasus positif corona di Indonesia dinilai sedang landai. Setelah Juli lalu Indonesia diserang gelombang kedua corona, kini mulai kembali terkendali. Juli lalu terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 membuat banyak rumah sakit penuh, sehingga banyak pasien COVID-19 dan penyakit lainnya kesulitan untuk memperoleh kamar di rumah sakit. Walaupun pandemi terus terjadi, suasana politik tanah air tetap menggeliat. Partai-partai politik mulai menggeliat untuk makin eksis dan makin populer di masyarakat. Harapannya di tahun politik nanti, yaitu tahun 2024, partai politik mereka mampu meraup suara rakyat secara signifikan. Partai Demokrat setelah beberapa waktu lalu mengalami goncangan yang cukup dahsyat, sekarang kembali terjadi badai. Jika sebelumnya Partai Demokrat diguncang oleh ex-kadernya sendiri, bahkan oleh sebagian kader yang masih aktif, puncak goncangan tersebut terjadi ketika Partai Demokrat tandingan menyelenggarakan KLB di Deli Serdang dengan mengangkat Muldoko sebagai ketua umum mereka. Tentu saja badai ini cukup mengganggu Partai Demokrat di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Untung saja pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tetap mengakui bahwa Partai Demokrat di bawah komando AHY merupakan Partai Demokrat yang sah. Hal ini dinilai luar biasa, karena Jenderal Muldoko merupakan teman dan orang dekat Presiden Jokowi. Ex-kader dan kader Partai Demokrat AHY yang masih aktif mungkin sengaja memilih Jenderal Muldoko sebagai ketua umum mereka dengan harapan agar mempunyai pengaruh besar bagi legalisasi di pemerintahan. Tetapi ternyata Presiden Jokowi tetap berusaha adil dan bertindak sesuai ketentuan hukum. Baru-baru ini Partai Demokrat AHY kembali diterpa badai yang mengganggu. Seorang Yusril Iza Mahendra yang dikenal sebagai ahli hukum, ketua umum PBB, dan seorang pengacara handal akan mengajukan gugatan tentang ADART Partai Demokrat. Partai Demokrat layak cemas dan ketar-ketir karena Yusril selama ini dikenal dengan ahli hukum. Pemikirannya tentang politik hukum sering tepat dan menang di pengadilan. Tetapi tindakan Yusril ini dinilai berbeda oleh Menteri Koordinator Polhukam, yaitu Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud menilai apa yang dilakukan Yusril tentang gugatan uji materi atau Judicial Review atau JRADART Demokrat di Mahkamah Agung tidak berguna. Karena walaupun kubu Yusril menang menurut hukum, kemenangan di Judicial Review itu hanya berlaku ke depan. Artinya, yang sudah terpilih kemarin itu tetap berlaku. Tinggal paling isinya harap berbagi ADART-nya saja. Tidak akan membatalkan pengurus, tidak akan mengubah susunan pengurus sekarang. Putusan itu hanya menolak atau mengabulkan. Kalau mengabulkan, tidak ada gunanya juga, karena pengurus sekarang tetap dia yang sah, tetap Agus Harimurti yang memimpin. Menurut Mahfud, seharusnya Yusril menggugat SK Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan ADART dan kepengurusan Partai Demokrat periode 2020-2025. Gugatan itu juga harusnya diajukan ke PT UN. Nah, kira-kira manakah yang benar? Apakah Mahfud MD atau Yusril? Hanya waktu yang bisa menjawab. Biasanya dalam politik, gugat-menggugat itu demi kepentingan politiknya. Mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk menyewa pengacara handal demi memenangkan hal yang menguntungkannya secara politik. Jika benar apa yang dikatakan Mahfud MD, walaupun kubu Yusril menang tapi tidak bisa melengsarkan ataupun merubah Partai Demokrat sekarang ini yang di bawah pimpinan AHY, lalu buat apa? Tentunya orang-orang yang memberikan kuasa hukum kepada Yusril untuk menggugat Partai Demokrat menginginkan keuntungan besar. Untuk menang saja bagi kubu Yusril tidak mudah. Setelah susah payah menang, tidak berdampak signifikan bagi pemenang. Setelah Mahfud MD menyampaikan pendapatnya tentang gugatan yang dilakukan Yusril, bukan tidak mungkin pihak yang menyewa Yusril berpikir ulang. Bahkan bisa saja mengurungkan niatnya untuk menggugat Partai Demokrat via ADART-nya. Mahfud MD selama ini dikenal seorang yang cerdas dan pendapatnya tentang hukum sangat diapresiasi banyak pihak. Penjelasannya yang penuh ilmu dan sangat logis membuat orang awam pun bisa mengerti. Bagi kita sebagai masyarakat termasuk saya, daripada gugat-menggugat yang malah membuat keruh suasana dan menghabiskan uang yang tidak sedikit, lebih baik energi dan uang tersebut digunakan langsung untuk kepentingan rakyat, untuk membangun jalan misalnya. Pasti mantap. Begitu saja sih. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.